Shalom. Shalom. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan saudara. Pada hari ini kita boleh bertemu lagi bersama-sama lewat ibadah online. Dan pada hari ini kita akan memulaikan acara ibadah kita. Mari saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh, dan kita mau angkat satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sekali lagi kita katakan, Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam
sungguh baik kepada kami semua pada hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan namamu, dan kami akan siap memujimu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Mari kita bangkit berdiri semua, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bertemu di dalam kasih-Nya. Haleluya. Hosana ku tinggi
firman Tuhan, mari kita bersama-sama masih mau mengatakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada beserta kami. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan bahwa waktumu selalu yang terbaik bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu pada saat yang hari ini di mana Tuhan kami akan mendengarkan kembali akan firman-Mu yang menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan jawaban dalam hidup kami. Firman-Mu menyelamatkan jiwa kami. Firman-Mu membangun kehidupan kami. Firman-Mu selalu memberikan Tuhan jalan keluar dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan kami. Oleh sebab itu pada saat hari ini di mana kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan Engkau mengurapi semua kami, baik kami di tempat ini Tuhan maupun jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang sementara bersama-sama Tuhan akan mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berikan kami urapan, hikmat Allah, pengertian untuk kami memahami, mengerti akan kebenaran firman. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau bersabda, Engkau berfirman pada saat ini, dan urapan-Mu juga turun atas hamba.
Kuduskanlah hidup kami. Kuduskanlah kami dalam kebenaran firman. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami percayakan Engkau penolong kami yang ajaib. Allah yang setia bagi kami. Dan Allah yang selalu peduli dalam setiap apa yang kami alami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami akan mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan dan saudara yang ada juga di rumah-rumah. Hari ini kita akan mendengarkan kembali akan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita di saat-saat masih dalam suasana pandemi COVID-19, di mana banyak orang mengalami benar-benar dampak dari semua ini, termasuk kalau kita tidak kuat, maka iman kita bisa goyah. Dan hari-hari ini juga ada banyak orang yang sudah mulai kehilangan pengharapan. Banyak orang yang sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Sudah mulai berubah. Banyak yang mengalami kelemahan secara rohani oleh karena kondisi ini. Tetapi saya juga percaya masih banyak jemaat Tuhan, masih banyak orang percaya, orang Kristen yang juga tetap kuat di tengah-tengah kondisi situasi yang sulit seperti ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai penderitaan. Sekali lagi, penderitaan di dalamnya itu tentu kesukaran, kesulitan. Nah, apa yang Alkitab firman Tuhan ajarkan kepada kita mengenai penderitaan ini? Mari kita buka Alkitab kita, baik manual maupun elektronik, di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 mulai sampai ayat yang ke-19. Ya, ini satu perikop. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi keadaan kondisi ini yang masih berlangsung, yang masih kita jalani, bahkan kita mengalaminya dan berdampak sangat luas sekali. Nah, firman Tuhan berkata, ini ada seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Seolah-olah. Memang berdampak keras bagi kehidupan kita, baik kehidupan rohani maupun kehidupan jasmani. Tapi firman Tuhan berkata, itu seolah-olah, artinya tidaklah luar biasa. Keadaan ini tidaklah luar biasa sebagaimana Alkitab katakan. Nah, tetapi dikatakan di sini, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu.
Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jadi rupanya seorang pembunuh, seorang pencuri, atau penjahat, atau pengacau itu pasti akan mengalami penderitaan. Tapi firman Tuhan berkata, jangan saudara sebagai orang Kristen, orang percaya, jangan engkau menderita karena pembunuhan, karena pencurian, karena kejahatan, atau kekacauan yang kita buat sendiri. Tetapi jika ia menderita, ayat 16-nya, sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Ternyata menjadi orang Kristen itu boleh dikatakan sedikit, kalau kita baca di sini, identik sekali dengan nanti penderitaan. Tapi penderitaan seperti apa? Atau menderita seperti apa? Tentu bukan sebagai penjahat, tapi menderita seperti Kristus menderita. Lalu dikatakan janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi di sini dikatakan di tengah-tengah situasi seperti ini, sekarang kan banyak orang menderita sekarang. Ya, karena mengalami dampak daripada yang saya katakan tadi, ini pandemi. Mau pendeta, mau pengusaha, mau pegawai negeri, mau pejabat, apalagi orang-orang yang sederhana, mau guru, mau karyawan swasta, hampir semua lini menderita. Bahkan kita lihat keadaan yang ada di Indonesia melalui media elektronik, misalnya televisi atau mungkin di medsos. Banyak sekali orang yang di PHK, menderita itu. Kalau seseorang kena PHK atau dirumahkan, berarti pendapatan makan minumnya terganggu, semua terganggu. Itu adalah penderitaan. Lalu dikatakan di sini ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ternyata kita sebagai orang Kristen, ya, rumah Allah itu bicara mengenai baitnya Tuhan. Kita ini baitnya Tuhan. Ternyata kita pertama-tama di sini, ya, penghakiman itu pertama-tama ditujukan kepada baitnya Tuhan, kepada orang Kristen. Lalu dikatakan di sini, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi bagaimana orang-orang di luar Kristen? Bagaimana kesudahan mereka? Nah, tadi di sini kalau kita bicara mengenai penderitaan, dikatakan tadi, ketika penderitaan itu datang atau diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka firman Allah memberitahu kepada kita, hei, bersukacita. Ya, lalu dikatakan apa lagi? Berbahagia. Heran. Menderita, kita harus bersukacita. Menderita, kita harus dikatakan berbahagia. Tapi itu firman Tuhan. Tidak bisa kita bantah. Tentu di balik semua yang terjadi ini atau penderitaan yang kita alami saat ini, apapun itu, entah karena pandemi ini, entah karena sakit penyakit, entah karena kesulitan yang lain, sekarang ribut mengenai orang mau masuk sekolah. Nah, itu penderitaan juga tuh. Ya, ada yang harap-harap mau masuk lulus, ternyata tidak, ribut.
menderita. Dan dikatakan ayat ke selanjutnya, ayat yang ke-18, dan jika orang benar, jadi kita ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, orang yang percaya, dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kita saja ini yang hampir tidak diselamatkan. Bagaimana dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, kalimat yang selalu saya katakan, yang mana lebih baik? Hampir lulus atau hampir tidak lulus? Itu kata yang harus kita jawab. Kalau saudara mengerti, tentu bisa menjawabnya. Apakah jawaban saudara? Hampir lulus atau hampir tidak lulus? Karena dikatakan di sini, kalau dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, hampir tidak diselamatkan. Apa artinya itu? Ya tentu selamat. Kalau hampir tidak diselamatkan, selamat. Kalau hampir selamat, tidak selamat. Aduh, saya hampir tidak lulus. Berarti lulus. Tapi kalau dia berkata, aduh, aku hampir lulus, berarti tidak lulus. Nah, kalau orang benar hampir tidak diselamatkan, berarti dia diselamatkan itu. Nah, bagaimana dengan orang fasik dan orang berdosa? Hampir. Bagaimana dengan mereka? Hampir diselamatkan. Ternyata orang fasik dan orang berdosa tidak diselamatkan. Alkitab tentu sudah mengatakannya. Nah, ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi kalau kita menderita karena kehendak Allah, contohnya apa itu? Menderita karena kehendak Allah. Ya, ketiga dia izinkan misalnya sakit penyakit. Oleh karena kehendak Allah, karena dia mau menyatakan kemuliaannya. Nah, firman Tuhan berkata di sini, serahkan jiwamu kepada Dia. Lalu dikatakan di sini, selalulah berbuat baik. Jangan bersungut-sungut. Berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Nah, kalau saya masuk di surat ini ditulis dalam suasana penderitaan yang kita baca tadi. Jadi orang Kristen, ini surat Petrus ya kepada mereka yang ada di perantauan dalam suasana penderitaan, ya, di mana pada waktu itu orang Kristen ditindas, orang Kristen disiksa, bahkan ada yang dibunuh, dipotong, dipenggal. Nah, mereka itu mengalami siksaan karena kehendak Allah. Karena mereka sebagai orang percaya benar-benar menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Mereka dibunuh, mereka dikatakan disiksa, mereka menderita, mereka dikejar-kejar. Jadi di sini dikatakan, kalau kita lihat penderitaan ini adalah sebuah fakta. Saudara dan saya tidak bisa mengelak. Misalnya saya katakan kepada saudara, ya, ayo masuk dalam, saya ini tuan, masuk dalam penderitaan. Aku izinkan kau masuk seperti nyala siksaan api. Masuk. Anda tidak boleh mengelak. Saya dan saudara tidak akan bisa menghindari yang namanya penderitaan, apapun bentuknya itu.
Yang seperti saya katakan tadi. Menderita karena sakit mungkin diizinkan oleh Tuhan. Menderita mungkin karena saudara rugi. Hanya kita mengalami penderitaan. Ya. Dan banyak hal yang lain. Kita tidak akan bisa menghindari yang namanya penderitaan. Bahkan kalau kita lihat Alkitab, Yesus bahkan masuk ke dalam penderitaan untuk maksud dan tujuan yang mulia. Jadi kalau saya berkata Yesus itu masuk dalam sebuah penderitaan, dia mengambil sebuah penderitaan, tentu punya maksud. Apa maksud Tuhan? Maksud Yesus masuk dalam penderitaan itu supaya saudara dan saya diampuni. Berarti kemuliaan Allah akan datang kepada engkau, yaitu dalam bentuk pengampunan. Jadi selalu penderitaan itu ada tujuan, ada maksud Tuhan di situ. Lalu dikatakan menderita karena kehendak Allah merupakan suatu keharusan atau suatu kurikulum atau pelajaran yang tidak dapat diabaikan. Jangan mengabaikan kurikulum pelajaran yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan abaikan. Pasti ada maksud Tuhan di situ. Ada tujuan Tuhan mengizinkan membuat kondisi suasana seperti itu. Taruhlah sekarang, yang sekarang kita lihat pandemi. Lihatlah sekarang iman saudara, hidup saudara. Dari bulan Maret kita tidak ketemu secara korporat di gereja. Sampai bulan Juli ini, dan entah sampai bulan berapa. Kiranya cepat berlalu. Bagaimana keadaan saudara? Bagaimana kondisi saudara? Terutama kondisi iman kita. Kalau kondisi iman terpengaruh, artinya yang tadinya kita imannya luar biasa, kuat, kokoh, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berapi-api. Tetapi setelah 4 bulan ini, kita lihat kita sudah mulai menurun. Iman kita sudah mulai kendor. Nah, itu berarti dampak dari penderitaan itu yang mengena kepada kita, itu berarti bukannya kita bersukacita di situ, bukannya kita malah bersemangat di situ, tapi dampaknya kita malah jatuh. Ya, kebanyakan orang. Perhatikan wajahnya orang sekarang tidak lagi mudah tersenyum. Ya, hampir semua tidak mudah lagi tersenyum. Kebanyakan mukanya orang sudah mulai berubah. Ya, tadinya muka manis. Ya, waktu masih ketemu di gereja muka manis, tapi sekarang tidak lagi muka manis. Kenapa? Karena dampak dari penderitaan pandemi ini. Ya, sangat berpengaruh kepada jujur kepada kerohanian kita, iman kita. Oleh karena Tuhan berkata, kalau Ia datang, adakah kudapati iman di bumi? Karena sebelum Dia datang akan banyak penderitaan yang terjadi. Alkitab telah menuliskannya itu, memberitahu kepada kita. Sebelum Dia datang, goncangan-goncangan, anasir-anasir yang ada di udara, semua akan tergoncang. Sampai sekarang ini didapatkan oleh ahli bahwa virus corona itu sudah mulai terbang di atas, di udara, bertahan 8 jam kata. Ya, entahlah, kita tidak tahu. Para ahli yang lebih tahu. Itu sebuah goncangan yang luar biasa ya. Baru satu peristiwa ini membuat banyak orang menderita sekarang. Mungkin termasuk saudara yang sementara mendengarkan khotbah ini. Nah, tadi saya katakan Yesus datang masuk ke dalam penderitaan itu punya tujuan.
Nah, pertanyaan sekarang, apakah tujuan dari penderitaan itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Kan pertama-tama yang dihakimi dulu adalah di rumah Allah. Jadi saya berbicara ini anak-anaknya Tuhan, kepada anak-anaknya Tuhan, saudara yang ada di rumah-rumah. Yang pertama, tujuan daripada penderitaan itu adalah untuk menguduskan dan memurnikan kita. Ternyata melalui juga pandemi ini yang secara global mendunia dan di Indonesia terjadi juga, bahkan di kota kita, bahkan di rumah tangga kita terjadi. Ternyata Tuhan mau ya rumahnya yang terlebih dahulu dihakimi itu, yang harus mengalami penderitaan itu, untuk mereka dikuduskan dan dimurnikan. Mari kita buka Maleakhi pasal 3 ayat yang kedua. Kita membaca kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang kedua. Maleakhi 3 ayat yang kedua. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ya, dia seperti pemurni logam. Ya, perhatikan logam, taruhlah emas. Ketika emas itu akan dibentuk, dia akan dimasukkan ke dalam api, dibakar. Nah, itu berarti dia sementara dimurnikan. Supaya sanganya, kotoran-kotorannya itu ya keluar. Tujuan penderitaan ini untuk menguduskan dan memurnikan kita. Ya, siapa tahu dalam hidup kita ada hal yang tidak kudus. Dan Tuhan izinkan penderitaan supaya kita kembali kepada Dia. Ada hal yang tidak murni. Mungkin karakter kita perlu dibentuk supaya lebih baik. Nah, mengapa Allah menguduskan dan memurnikan kita? Seperti dikatakan pemurni logam dan tukang penatu. Tukang penatu itu bukan cuci ya. Karena Allah merencanakan untuk memberkati atau memberikan kelegaan kepada kita. Ternyata tujuan Tuhan untuk memberkati kita, jikalau kita bertahan di dalamnya. Tuhan seringkali mengizinkan dalam hidup kita atau membawa kita ke dalam, saya pakai kata mengizinkan kita masuk ke dalam kekecewaan yang paling dalam. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang kecewa. Mungkin. Ingat, Tuhan izinkan karena Dia punya maksud untuk menguduskan, memurnikan saudara dan saya. Periksa hati saudara. Apakah ada Tuhan izinkan saudara masuk dalam sebuah kekecewaan? Mungkin kecewa terhadap orang lain. Mungkin saudara sekarang ini kecewa terhadap pimpinan. Mungkin saudara kecewa terhadap saudara. Mungkin saudara kecewa terhadap teman pelayanan saudara, atau teman kantor saudara, atau pimpinan saudara, atau pendeta saudara, gembala saudara, atau majelis saudara, atau di antara saudara bersaudara. Tuhan izinkan mungkin terjadi seperti itu. Kan dikatakan Dia seringkali Allah membawa kita masuk ke dalam itu. Artinya Dia izinkan karena Dia ada sesuatu yang Dia mau bersihkan di dalam hati kita. Ya, itulah kalau saya tadi bicara mengenai kekecewaan.
mungkin saja, bisa saja Allah mau mengambil kekecewaan itu supaya kita terbebas dari kekecewaan itu. Karena kalau kita sudah kecewa, maka tubuh ini jadi lemas. Kalau saya kecewa terhadap Jen yang ada di depan saya sekarang, mendengarkan firman Tuhan dan yang membaca Alkitab ini, maka pasti saya tidak akan lagi bergairah. Kalau perlu saya tidak mau lagi bicara sama dia, kalau perlu saya tidak mau lagi lihat wajahnya, karena saya kecewa kepada dia. Padahal firman Tuhan berkata tadi, pertama-tama penghakiman itu di rumah Allah. Ternyata kalau ada kekecewaan yang terjadi, bisa saja Tuhan izinkan itu untuk membentuk hidup kita. Mungkin ada lagi yang dibawa ke dalam keadaan yang tidak ada harapan lagi sama sekali. Ada seseorang di Surabaya dulu, kami layani, divonis dokter tidak ada harapan lagi. Umurnya sisa 2 bulan. Itu artinya tidak ada harapan lagi. Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan mau buat sesuatu yang luar biasa, yaitulah mujizat. Dan ternyata orang tersebut tidak juga meninggal dalam jangka waktu 2 bulan. Kenapa? Karena ketika dia divonis, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hidupnya berubah. Yang tadinya acuh dengan ibadah, tadinya acuh dengan gereja, apalagi melayani. Tetapi ketika vonis itu datang, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan ternyata usianya ditambahkan oleh Tuhan. Itulah berkat Tuhan. Ada bagian selanjutnya. Apakah tujuan dari penderitaan itu? Yang kedua, untuk membebaskan kita dari kesuaman rohani. Nah, ini yang juga penting. Wahyu 3 ayat 15. Coba kita baca sampai 19. Wahyu pasal 3. Untuk membebaskan kita dari kesuaman rohani. Wahyu 3 ayat yang ke 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Seringkali Tuhan izinkan penderitaan terjadi. Ada contoh ya di Alkitab. Salah satu Ayub. Dan ternyata kerohanian Ayub setelah penderitaan itu luar biasa sekali. Tuhan berkati hidupnya. Dan dikatakan di sini, untuk apa tujuan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi? Bagian yang kedua, untuk membebaskan kita dari kesuaman rohani. Tadi saya menyinggung melalui pandemi ini. Mungkin saja saudara dan saya sudah mulai suam. Sudah mulai dingin kerohanian. Tidak ada gairah lagi sama sekali.
bersekutu dengan Tuhan tidak ada lagi, atau mungkin hanya ala kadarnya. Bersekutu dengan Tuhan itu tentu melayani Dia secara pribadi, merenungkan, membaca Alkitab, merenungkannya, ya, melayani Tuhan, terjadi kesuaman. Nah, Tuhan sudah suruh belajar kita. Lihat jemaat di Laodikia, mereka bilang mereka kaya secara jasmani. Kalau kita lihat di sini, mereka kaya, bahkan sangat kaya, artinya tidak kekurangan apa-apa. Mungkin juga saat ini saudara tidak kekurangan apa-apa. Tapi kalau kita lihat di sini, yang perlu kita koreksi kembali, kita lihat, apakah kerohanian kita tidak kekurangan? Apakah kerohanian kita ini tidak kurang firman? Apakah kerohanian kita ini tidak kurang doa, penyembahan, puasa yang sekarang ini kita jalani pada hari yang kedua hari ini dalam 10 hari, dimulai dari kemarin hari Kamis. Kita cek, apa maksud saya juga menyampaikan ini kepada saudara, agar supaya di tengah-tengah kondisi seperti ini kita perhatikan juga kerohanian kita. Jangan hanya perhatikan yang kelihatan, yang jasmani, tapi kerohanian ini. Melalui penderitaan ini, Tuhan rupanya mulai memanaskan hidup rohani kita. Jadi adanya tujuan Tuhan penderitaan ini supaya kerohanian kita mulai panas kembali, ya, tidak dingin, sehingga rohani yang panas ini mencapai titik didih, maka hal-hal yang buruk yang ada dalam hidup kita itu pasti akan keluar. Coba kalau kita masak air panas, sebelum kita masak ada biasanya binatang-binatang kecil di situ. Mungkin kita tidak lihat dengan mata jasmani, tapi akan banyak, atau mungkin plankton kah atau apa, atau kotoran-kotoran. Tapi ketika dia dimasak, taruh api di bawahnya, lalu dia mulai dimasak dalam jangka waktu tertentu, dan dia mulai mendidih. Nah, dalam titik didih itulah dia akan membunuh, mungkin ada kuman di situ, atau ada virus juga di situ, atau apalah semua yang ada di situ. Nah, sama dengan hidup kita. Tuhan mau kerohanian kita tidak menjadi suam. Tuhan izinkan penderitaan supaya Tuhan, ya, menemukan kerohanian di mana titik didihnya itu, mendidihnya itu luar biasa, artinya panasnya itu luar biasa. Karena kalau kerohanian kita panas, artinya tetap menyala, maka saya percaya kotoran-kotoran dosa itu pasti akan keluar oleh titik didih itu, oleh panasnya kerohanian kita. Saya ulang lagi, Roma 11 dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah, artinya di situ izinkanlah rohmu menyala. Jangan suam. Karena nanti kalau suam, dikatakan di sini, ya, Tuhan berkata apa? Aku akan tegur nanti. Bahkan bukan hanya ku tegur, akan ku hajar kamu nanti. Walaupun saya tahu teguran Tuhan itu baik, hajaran Tuhan itu juga baik. Tetapi kalau itu datang, kan dia akan membuat kita menderita. Kalau hajaran, teguran Tuhan datang, membuat kita menderita. Dan Tuhan mau kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Kerohanian kita menyala-nyala dalam Tuhan. Periksa hari-hari ini, saat ini, kerohanian saudara. Apakah masih tetap menyala di hadapan Tuhan? Atau kita sudah mulai suam? Kita sudah mulai dingin.
Periksa doa saudara. Periksa kehidupan rohani saudara. Apakah saudara masih tetap membaca Alkitab? Apakah saudara tetap bersekutu dengan Tuhan secara pribadi? Atau sudah mulai Senin Kemis? Hari Minggu habis ibadah, ya baca Alkitab. Hari Senin istirahat lagi. Nanti hari Selasa, enggan deh. Atau baca asal ada satu ayat saja, bukan satu pasal, satu ayat saja. Hari Selasa, enggak lagi. Oh, hari Kamis mau puasa 10 hari, baru lagi datang. Nanti hari Jumat, waduh, ya ini sekarang hari Jumat. Coba saudara yang ada di rumah-rumah, jemaat, periksa hari ini di rumahmu tadi. Apakah engkau kerohanianmu panas? Apakah engkau bangun jam 2 mungkin atau jam 3? Atau mungkin jam 12 siang hari ini baru bangun? Ya, disitulah kita akan selalu mengoreksi hidup kita. Tuhan tidak mau kalau kita suam-suam kuku. Tuhan tidak suka, dia akan muntahkan. Nah, yang terakhir, apa tujuan dari penderitaan yang memang Tuhan izinkan itu terjadi? Tentu tujuannya untuk suatu tujuan yang mulia. Puji Tuhan. Ada tujuan mulia yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai rumah Allah, bait Allah, sebagai orang Kristen. Saya kasih contoh tujuan yang mulia. Ya, Yusuf. Yusuf itu benar-benar menderita. Orang bilang benar-benar menderita, men. Yusuf itu menderita. Dari anak rumahan, anak papa mama. Karena saudaranya yang 11 itu suka di Padang, dia aja di rumah sendiri. Lain jiwanya Yusuf. Lihat tujuan Tuhan itu mulia terhadap Yusuf. Lalu dia dimasukkan ke dalam sumur karena saudara-saudaranya iri hati terhadap dia. Jadi jangan heran kalau ada di antara saudara bersaudara iri hati. Itu penderitaan. Yusuf mengalami iri hati. Maksudnya saudara-saudaranya iri hati terhadap dia. Karena Tuhan pakai Yusuf dalam mimpi. Akhirnya dia dimasukkan dalam sumur. Setelah dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dikeluarkan dan dijual. Setelah sampai di rumah Potifar, dia bekerja, dia difitnah. Menderita lagi, masuk dalam penjara 2 tahun. Benar-benar Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Yusuf sebagai contoh, karena Tuhan punya tujuan yang mulia terhadap Yusuf. Dan apa yang terjadi dengan Yusuf? Yang terjadi tentu endingnya, akhir dari kisah Yusuf. Kita lihat, dia akhirnya diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Menjadi tangan kanan dari raja. Raja berkata apapun yang Yusuf katakan, yang putuskan, saudara, rakyat semua harus dengar dia. Wewenang kuasa diberikan kepada Yusuf. Mengapa Yusuf mendapatkan wewenang yang begitu besar? Perhatikan tadi. Karena Yusuf masuk, diizinkan Tuhan dalam sebuah penderitaan. Dan ketika dia mengalami penderitaan, Yusuf tidak putus asa. Dia tidak kehilangan pengharapan. Dia tidak kehilangan visi yang Tuhan kasih lihat kepada dia. Nah, sekarang pertanyaan, apakah saudara kehilangan visi di tengah-tengah pandemi ini? Apakah kita sudah kehilangan visi? Buyar semua.
karena kondisi ini. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, belajar untuk tidak kehilangan visi, tetapkan hati. Kemarin saya sempat berpikir dalam sebuah perjalanan di kendaraan, ada yang saya gumulkan. Benar-benar saya mengalami penderitaan, sesuatu yang saya gumulkan berbulan-bulan. Saudara tidak tahu, kita juga hamba Tuhan, gembala juga, pendeta, ada pergumulan, ada penderitaan. Kita tidak beritahu kepada jemaat. Saya menyaksikan ini karena saya sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan. Berbulan-bulan, bangun tengah malam jam 1 lah, jam 2 lah, terus berdoa untuk sebuah pergumulan itu. Karena itu saya anggap sebuah penderitaan. Kalau pergumulan ini tidak terjawab, maka saya akan menderita. Bangun terus, bersekutu dengan Tuhan, cari wajah Tuhan, menangis, menyembah. Kadang tidak bisa berdoa lagi, maksudnya tidak ada kata-kata yang keluar. Tapi Tuhan tahu hati. Cuma kadang-kadang doa dalam bahasa roh, nyembah dalam bahasa roh, cuman itu. Karena kata-kata sepertinya habis. Saya rasa kayak habis, apalagi yang mau kita bilang sama Tuhan. Nah, dia tahu kok hati kita. Pakai aja yang Tuhan kasih bahasa roh itu. Berdoa. Akhirnya terjawab. Ketika terjawab kemarin, di motor itu, tiba-tiba hadirat Tuhan turun, memenuhi hati saya. Saya nangis di situ di motor, menyembah Tuhan. Sementara mengendarai motor itu, saya menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Karena juga rasa syukur. Setelah itu saya mulai berpikir, begini pikiran saya, kalau saya mati, saya mulai berpikir, kalau saya mati, berarti saya tidak ada lagi dalam dunia ini, berarti saya sudah ada di alam baka sana. Di alam baka sana tidak ada apa lagi, tidak ada tahun. Tidak ada pembatasan tahun di sana. Berarti saya berpikir selama-lamanya dong kita hidup di alam baka sana. Berarti memang benar bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Nah, itulah sebabnya Tuhan pakai Paulus berkata, jangan lihat yang sementara aja ini, tapi lihat yang tidak kelihatan, yang bukan sementara itu. Nah, saya berpikir begini, jujur, kebanyakan manusia yang kita temui, bahkan kita sendiri juga berpikir, banyak orang di dunia ini, miliaran orang hanya memikirkan yang sementara. Dia tidak pikir itu yang tidak sementara, itu yang kekal itu. Saya berpikir umur 80 tahun. Sementara. Nah, artinya maksud saya begini, kalau saya meninggal dalam keadaan saya tahu bahwa saya berdosa, saya banyak kesalahan, saya tidak bertobat seperti firman Tuhan katakan, maka pasti saya masuk neraka. Itu yang saya pikir, berarti mengerikan rupanya. Makanya kematian itu mengerikan. Mengerikannya di mana? Karena orang yang mengerti kematian itu, dia tahu bahwa di dunia ini sementara, sesudah meninggal, mati, maka ada kehidupan yang panjang, yang kekal. Nah, coba kalau misalnya Tuhan tidak kuduskan hidup kita, Tuhan tidak murnikan hidup kita, kita kotor, kita tidak layak, kita tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan tidak murnikan kita, maka apa yang terjadi? Tentu kehidupan setelah kita mati di sana, kehidupan itu bukan panjang, kekal, tidak ada lagi akhirnya. Dan itu yang benar-benar membuat saya berpikir, Tuhan. Makanya saya kadang-kadang seperti, Tuhan jangan Tuhan, saya tidak mau binasa. Memang banyak kekurangan, tapi tidak mau. Saya tetap mau iring Tuhan, saya tetap mau menyembah Tuhan, saya tetap mau berpuasa, walaupun orang lain sudah dingin, walaupun orang lain tidak mau lagi, enggan lagi.
Walaupun orang lain sudah mulai penuh dengan kekecewaan. Saya bilang, saya tidak mau Tuhan. Tidak mau. Walaupun ada potensi untuk kita bisa kecewa atau dikecewakan orang. Saya tidak mau. Saya tidak mau ambil bagian yang tidak mendatangkan berkat bagi hidup saya. Oleh karena itu selalu saya kasih tahu jemaat, saudara yang ada di rumah. Jaga ini kerohanianmu. Apalagi di tengah-tengah pandemi. Memang keadaan ini sukar. Keadaan ini sulit. Tetapi jangan sampai iman kita juga menjadi sulit. Kita sulit berdoa. Kita sulit bersekutu dengan Tuhan. Kita enggan. Bahkan kita meninggalkan persekutuan. Oleh karena apa? Kedagingan ini. Tadi dikatakan, memang kamu kaya, kamu berkata aku kaya, aku tidak kekurangan. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu melarat. Karena Tuhan lihat kerohaniannya. Nah sekarang Yusuf mengalami kemuliaan. Akhirnya Yusuf meninggal. Dan kita tahu Yusuf mendapatkan tempat yang layak. Karena imannya. Abraham mendapatkan tempat yang layak karena imannya. Ayub, kalau kita bicara Ayub, benar-benar ujian penderitaan luar biasa. Sakitnya Ayub mungkin melebihi sakit saudara dan saya. Tapi Ayub tidak pernah putus asa. Bahkan terlontar dari mulutnya selalu, terpujilah Tuhan. Benarlah firman Tuhan. Kalau ada penderitaan, diizinkan Tuhan terjadi. Bergembiralah. Bersukacitalah. Memang itu sulit. Tapi kalau Tuhan berfirman, pasti Dia akan mampukan kita. Kalau kita mau mengambil bersukacita, atau kita mengambil hati yang bahagia. Memang ada persoalan, tapi saya tidak mau direcoki dengan persoalan. Yang repot kalau kita adalah pencipta persoalan. Itu yang repot. Artinya kalau saya pembuat gara-gara. Orang lain menderita ini karena saya. Itu yang repot. Firman Tuhan bilang, bertobatlah. Oleh karena itu firman Tuhan tadi katakan, selalulah berbuat baik kepada Sang Pencipta. Usahakanlah dirimu untuk selalu berbuat baik. Artinya perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Jalani apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau sekarang saudara menderita, bergembiralah, bersukacitalah. Mungkin sulit. Kalimat ini, kata-kata ini mungkin sulit. Tapi orang yang ada dalam Tuhan tidak sulit. Dia akan berkata, Tuhan memang Engkau izinkan penderitaan terjadi. Tapi aku percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup memberkati hidup saya. Tuhan selalu ingin memberkati hidup saudara. Jadi jelas di sini bahwa tujuan penderitaan adalah supaya dikatakan untuk menguduskan dan memurnikan kita. Untuk membebaskan kita dari kesuaman rohani. Dan untuk suatu tujuan yang mulia seperti Yusuf. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Teruslah maju dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti. Layanilah Tuhan. Kasihilah Tuhan. Biar hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Lagu pujian tadi, waktu Tuhan, waktu yang Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Jika Tuhan Engkau mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kami sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Allah, sebagai rumah Allah, maka kami berdoa juga Tuhan memberikan kami kekuatan untuk menerima, untuk menjalani penderitaan apapun itu Tuhan yang sementara atau sedang terjadi dalam hidup kami. Kalau hari ini Engkau berbicara mengenai penderitaan, maka Hamba berdoa untuk semua kami, bahkan jemaat yang ada di rumah, mereka yang mengalami penderitaan, entah sakit penyakit, entah keluarga, penderitaan dalam keluarga, dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan kami, apapun itu. Hamba berdoa supaya Tuhan menguduskan kami, Tuhan membentuk kami, Tuhan membersihkan kami, memurnikan kami, bahkan Tuhan membebaskan kami dari kesuaman rohani, dan juga memberikan kami tujuan yang mulia. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau Allah yang menolong hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kiranya firman Tuhan ini termaterai di hati kami, dan biar kami kuat di dalam Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami di tengah-tengah kondisi ini. Engkau Allah juga yang memberkati hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba tetap berdoa supaya semua umat-Mu yang ada juga di rumah-rumah akan tetap menjaga hidup mereka, menjaga kesehatan mereka. Biarlah mereka menjaga hidup rohani mereka dengan baik di hadapan. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang penuh berkat dan belas kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami akan mengakhiri ibadah secara online pada hari ini. Kami memuji daripada ibadah online ini Tuhan, hamba berdoa, hamba memohonkan berkat untuk jemaat-Mu, untuk bait-Mu, untuk rumah-Mu. Biarlah kiranya berkat-Mu dicurahkan dengan limpah. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh yang Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput para salehnya, yaitulah saudara dan saya masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.